Bab 2020. Pada saat ini, sesosok muncul, dan pria ini adalah Lin Tian, dan Lin Tian menemukan situasi benteng secara sekilas, menarik, sebenarnya membuat benteng untuk melawan roh dan hantu. Gunung Bintang lihat Lin Tian segera berteriak bersemangat, "Nak, akhirnya menunggumu." Pria di tepi Singsan bertanya, "Dialah yang membuatmu seperti ini?" "Ya, ada pertanyaan." Singsan tidak mengerti, dan pria itu berkata dengan muram, "Dia juga yang melemparkan aliansi Xiandi saya ke dalamnya." "Apa?" Singsan terkejut. Pria ini adalah Yan Jiwan. Dia adalah pemimpin aliansi Xiandi dan tetua aliansi wilayah barat. Di belakangnya adalah pemimpin keluarga biru dan tetua aliansi wilayah barat. Saya melihat pria itu bangkit dan mengerutkan kening. "Jadi, bocah ini, bunuh anakku?" "Ya, dia membunuh putramu." Yan Jiwan segera berkata kepada pemilik keluarga biru. Pemilik keluarga biru berdiri di jendela dan menatap Lin Tian. Wajahnya mulai terlihat jelek. "Beraninya peri sampah membunuh anakku." Selesai mengatakan, pemimpin keluarga biru ini terbang langsung, dan Gunung Bintang itu berteriak, "Pemimpin keluarga biru, cepat kembali." Yan Jiwan juga sedang terburu-buru. "Tuan Lan, dia tidak mudah dihadapi, jangan mendekatinya." Tapi pemimpin keluarga biru sama sekali tidak menganggap serius Lin Tian. Dia jatuh di depan Lin Tian dan menatapnya. "Wah, apakah kamu tahu siapa aku? Apa hubungannya denganku?" Lin Tian menertawakannya, dan pemimpin keluarga biru bersenandung. "Saya adalah pemimpin keluarga biru. Pada saat yang sama, putra saya juga dari aliansi Xiandi." "Oh, kamu adalah saudara dari pedang biru abadi. Kamu kenal saudaraku?" Pemilik keluarga biru berkata dengan dingin, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Siapa yang tidak tahu, hanya saja dia dibuat gila kemudian, tidak apa-apa." Ini benar-benar membuat penasaran. Pemimpin keluarga biru tidak tahu apa yang didengar Lin Tian, tetapi dia menatap, "Saya tidak peduli apakah Anda mengenal saudara laki-laki saya atau tidak, tetapi hari ini, saya ingin membalaskan dendam putra saya." Setelah itu, pemimpin keluarga biru tidak mengatakan apa-apa dan langsung merapal sihir. Setelah bayangan pedang biru mengenai Lin Tian, dan Lin Tian siap untuk itu, tubuh terbelah biru dapat menahan semua bayangan pedang. Murid-murid penjaga di barisan terdekat terkejut satu persatu. Beberapa dari mereka bergumam, "Abadi ini telah menghentikan serangan Kaisar." Lebih dari itu, tetua biru, tetapi Kaisar Abadi Bintang 6, tidak bisa menyakitinya. Semua orang mulai berdiskusi, dan Gunung Bintang di benteng berteriak kepada Tuan Biru, "Tuan Biru, kembalilah." Yan Jiwan juga berteriak pada pemimpin keluarga biru, tetapi pemimpin keluarga biru tidak dapat mendengarnya, dan bahkan terus menyerang Lin Tian. Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Aliansimu di wilayah barat busuk." "Wah, siapa yang kamu bicarakan?" Pemimpin keluarga biru sedang dalam suasana hati yang buruk, dan Lin Tian menertawakannya dan berkata, "Kamu dan aliansi wilayah barat. Aku adalah Kaisar Abadi Bintang 6. Lalu apa? Saya tidak bisa terluka." Lin Tian tersenyum dan berkata bahwa pemimpin keluarga biru itu marah, dan orang-orang dalam kegelapan tidak tahu harus berbuat apa, jadi mereka hanya bisa saling memandang. Pemimpin keluarga biru tidak punya pilihan selain berkata, "Wah, kamu benar-benar berpikir, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Kalau begitu cobalah." Pada saat ini, pemimpin keluarga biru melemparkan keterampilan hantu, dan kemudian mengumpulkan manusia salju hantu di belakangnya. Ini adalah keterampilan hantu yang paling umum digunakan dari keluarga biru. Adapun Lin Tian, dia berkata sambil tersenyum, "Kamu memiliki banyak kekurangan." "Yah, mati." Pemimpin keluarga biru tidak percaya sama sekali. Dia juga secara langsung mengendalikan manusia salju hantu untuk menyerang Lin Tian. Tetapi ketika hantu Snowman tiba di depannya, dia takut turun, tetapi itu tidak berpengaruh pada Lin Tian. Lin Tian menertawakan manusia salju hantu itu dan berkata, "Kembali ke kerajaan hantumu." Setelah itu, Lin Tian dan binatang hantu bertarung bersama, dan binatang hantu itu berteriak dan menghilang tanpa jejak. Tuan Biru tercengang, "Ada apa? Aku sudah mengembalikannya ke wilayah berhantu. Apakah ada masalah?" Lin Tian menertawakan Master Biru, yang sangat marah. "Wah, sudah kubilang, aku tidak takut padamu." "Tidak takut padaku?" Kemudian Anda melanjutkan, "Jika Anda tidak dapat menahannya, saya akan melakukannya." Ketika pemimpin keluarga biru mendengar ini, dia berkata, "Aku tidak takut padamu." Tetapi pemilik keluarga biru kembali ke benteng dengan jujur, dan Yan Jiwan bertanya, "Bagaimana, kamu baik-baik saja?" Jalan napas utama keluarga biru, "Tidak apa-apa. Saya khawatir orang-orang di luar itu bukan lawannya," kata Singsan. "Saya memutuskan untuk dihancurkan oleh barisan di luar Unicom setidaknya selama 1,5 tahun, dia tidak bisa menggunakannya," kata Tuan Biru. "Apa, menghancurkan?" Gunung Bintang terkejut, dan Yan Jiwan mengerutkan kening. Hanya dengan cara ini dia bisa tinggal di planet ini. "Apa yang kamu lakukan di planet ini? Lebih baik membiarkannya pergi sesegera mungkin. Saya merasa tidak enak ketika melihatnya." Singsan telah menyerah saat ini dan ingin membiarkan Lin Tian pergi. Tapi Yan Jiwan berpikir, selama dia ada di planet ini, kita perlahan dapat menemukan cara untuk menghadapinya. Pemilik keluarga biru berkata dengan suara, "Ya, di wilayah barat, bukan itu yang kita bicarakan."
Tetapi, jangan terlalu cepat, bertindak cepat, lalu beritahu sekutu yang tertutup, kalau begitu aku akan mengundang kakak keduaku, pemimpin keluarga biru bersenandung, dan Sing San terkejut, saudara keduamu, pedang biru abadi. Ya, dia berani keluar dan melihat dunia. Pemimpin keluarga biru berkata, biarkan Yan Jiwan menghancurkan susunan, dan pemimpin keluarga biru kembali ke keluarga biru untuk mengundang orang. Sing San kemudian mengirim pesan ke pemimpin aliansi. Kemudian mereka bertiga pergi bekerja secara terpisah, dan Lin Tian melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, apa yang disembunyikan, keluar, orang-orang. Itu melihat bahwa Penatua Lan diajar dengan sangat buruk, sehingga mereka tidak berani keluar, jadi mereka hanya bisa bersembunyi di dalam susunan. Lin Tian tersenyum pahit, tidak bisa keluar. Kemudian Lin Tian memecahkan susunan, dan orang-orang itu muncul satu persatu. Setelah orang-orang ini saling memandang, seseorang berteriak, bersama. Bunuh, orang-orang ini menjadi gila, dan bayangan Lin Tian dilepaskan, sehingga orang-orang itu tidak tahu yang mana Buddha Lin Tian, jadi mereka hanya bisa menyerang. Lin Tian, bagaimanapun, mengeluarkan Tianyin Qin, mulai dari yang lemah satu persatu, dan kemudian Kaisar Abadi. Setelah 1 jam, tidak ada yang bertarung dengan Lin Tian, sebaliknya, Lin Tian menatap Lin Tian dengan ngeri. Lin Tian tersenyum pada mereka. Kamu satu-satunya orang di aliansi barat. Orang-orang menggelengkan kepala, dan beberapa berkata, jika Anda melampaui Kaisar Abadi Bintang 5, Anda akan dipilih oleh pemimpin aliansi, dan kemudian Anda akan membawa mereka untuk berlatih. Oh, pilih dan pilih. Ya, dikatakan bahwa mereka dikirim ke rumah Bintang 8 untuk meningkatkan kemampuan mereka. Lin Tian tersenyum pahit. Rumah Pri Bintang 8, iya, orang-orang ini mengangguk. Dan Lin Tian melihat ke benteng, kemana orang-orang ini berlari, orang-orang itu saling memandang, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, sampai Lin Tian berkata, bawa aku ke susunan teleportasimu. Orang-orang ini tidak berani pergi. Mereka harus memimpin jalan dengan cepat. Bab 2021. Tetapi ketika Lin Tian dibawa ke area susunan transmisi oleh orang-orang ini, hanya ada reruntuhan yang tersisa di mana-mana, dan Yan Jiwan tertawa dalam kegelapan. Wah, aku berharap kamu akan datang ke sini, jadi kami memecahkan susunan terlebih dahulu. Rusak, Lin Tian mengerutkan kening, dan Yan Jiwan berkata dengan bangga, ya, tidak mungkin meninggalkan wilayah barat sekarang, bahkan jika kita ingin memperbaiki hubungan antara sini dan luar, itu akan memakan waktu setidaknya 1 bulan, atau bahkan beberapa bulan. Lin Tian tahu bahwa susunan transmisi skala besar semacam ini benar-benar membutuhkan waktu lama, dan tidak dapat diselesaikan secara tiba-tiba. Jadi Lin Tian tidak berdaya, aku tidak menyangka kamu begitu kejam, bahkan susunan transmisi pun hancur. Selama kamu tinggal, bagaimana kalau menghancurkan susunan? Yan Jiwan berkata dengan bangga. Lin Tian tersenyum pahit, apakah kamu pikir kamu bisa meninggalkanku jika kamu menghancurkan susunan transmisi? Tidak bisakah kamu? Yan Jiwan ini tertawa, tetapi Lin Tian tertawa, ketika aku menjatuhkan kalian semua, kan? Mendengar ini, Yan Jiwan membencinya dan berkata, menurutmu apa yang tidak bisa dilakukan siapapun untukmu? Kalau begitu keluar dan biarkan aku melihat. Lin Tian menertawakan Yan Jiwan, dan jalan napas Yan Jiwan. Jangan khawatir, kamu akan selesai ketika kejeniusan keluarga biru datang. Jenius biru? Ya, pedang biru abadi pernah mendengarnya, 10.000 tahun yang lalu, ketika... Lin Tian mendengar ini, dia menjawab, apakah dia ada di sini? Saya tertutup di rumah biru. Pemilik rumah biru telah bertanya padanya. Saya pikir dia akan segera datang. Yan Jiwan berkata dengan bangga. Lin Tian tertawa, ya, aku sudah lama tidak melihat kenalan lama. Yan Jiwan tidak tahu apa yang dikatakan Lin Tian, tetapi menertawakannya. Wah, jika aku jadi kamu, aku akan bersembunyi dengan cepat. Bagaimanapun, pedang biru abadi ini sangat kuat. Jangan khawatir, aku akan menjatuhkanmu dulu. Lin Tian tiba-tiba muncul dalam susunan, dan Yan Jiwan bersembunyi di sana. Tetapi ketika Lin Tian tiba-tiba datang di belakangnya, Yan Jiwan terkejut dan kehilangan warnanya. Kamu, kenapa kamu ada di sini? Menurutmu susunan yang rusak dapat melindungimu? Naif, Lin Tian segera bertarung dengan Sumi, tetapi Yan Jiwan telah terluka sebelumnya. Pada saat ini, dia tidak bisa menghindar sama sekali. Dia hanya bisa dipukul oleh Lin Tian. Yan Jiwan takut untuk melarikan diri, tetapi Lin Tian menghentikannya dan berkata sambil tersenyum, kamu semua seperti ini, dan kamu ingin melarikan diri. Yan Jiwan tertekan, sudah kubilang, aku tidak takut padamu. Apakah kamu yakin kamu tidak takut padaku? Iya, kata Yan Jiwan, dan segera berteriak ke lingkungan itu, cepat datang. Pada saat ini, beberapa kaisar abadi muncul, tetapi Lin Tian tersenyum, layani mereka dengan baik. Kemudian sekelompok kaisar abadi muncul dari jauh. Ini berasal dari aliansi barat. Namun, mereka baru saja dijatuhkan oleh Lin Tian. Sekarang mereka hanya mendengarkan Lin Tian. Jadi apa yang segera dilihat Yan Jiwan adalah perkelahian di antara murid-murid aliansi barat. Sementara Lin Tian menertawakan Yan Jiwan dan berkata, bagaimana tentang itu? Apakah hasil ini memuaskan?
Kamu tidak akan berakhir dengan baik. Yan Jiwan sangat marah sehingga dia menggigit giginya. Lin Tian mengambil suasana hatinya dan tersenyum padanya. Oke, aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Yan Jiwan tidak bereaksi. Lin Tian tiba-tiba mendatangi Yan Jiwan dan berkata sambil tersenyum, giliranmu. Mata Yan Jiwan terbuka lebar. Namun, dia terluka. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Dia hanya bisa dipukul oleh Raja Hantu. Kemudian dia bersumpah, brengsek, Anda tidak akan berakhir dengan baik. Lin Tian tidak menyadarinya, tetapi meletakkan tangannya di atas kepalanya. Dia sangat ketakutan sehingga Yan Jiwan berkata, apa yang akan kamu lakukan? Jiwa abadimu seharusnya tidak lemah, aku bisa memperbaikinya. Pemurnian, Yan Jiwan tidak tahu apa artinya, tetapi Lin Tian mulai menyerap kekuatan sisi lain. Jiwa abadi Yan Jiwan mulai melemah dengan cara yang gila, sementara orang lain yang bertarung ketakutan satu persatu ketika mereka melihatnya. Sampai beberapa saat kemudian, jiwa abadi Yan Jiwan menjadi jiwa manusia, membuatnya takut untuk panik dan berkata, mengapa? Kamu bilang, apa yang kamu ingin aku lakukan? Lin Tian berpura-pura tidak bersalah, tetapi juga memasuki segel jiwa. Dari ingatan Yan Jiwan, Lin Tian menemukan bahwa Yan Jiwan juga dikendalikan oleh suara itu. Jadi Lin Tian ragu, siapa suara itu? Tahukah kamu? Dia iblis, bagaimana saya tahu? Yan Jiwan kesal memikirkan suara itu, tetapi sekarang dia melihat bahwa dia telah menjadi jiwa manusia, dan bahkan lebih dari itu dia marah. Lin Tianse bergumam pada dirinya sendiri, berapa banyak orang yang dikendalikan orang itu. Saat ini, Lin Nai tidak bisa membayangkan siapa lagi yang ada di negeri dongeng, tidak dikendalikan oleh orang itu. Yan Jiwan berkata kepada Lin Tian setelah depresi untuk waktu yang lama, cepatlah, atau aku akan mati jika kamu mati. Jelas, Yan Jiwan mulai peduli dengan hidup dan mati Lin Tian setelah Lin Tian mengalahkan segel jiwanya, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, apakah kamu peduli padaku? Kentut, aku khawatir kamu sudah mati, dan kemudian aku mati. Yan Jiwan ingin Lin Tian mati, tetapi dia tidak bisa membiarkan Lin Tian mati. Dia sangat tertekan. Lin Tian tersenyum dan berkata, jangan khawatir, tidak ada yang bisa membawaku. Jangan naif, pedang biru abadi itu akan membunuhmu. Yan Jiwan sangat kagum pada pedang biru abadi. Tapi Lin Tian tidak peduli, dia juga melihat aliansi barat lainnya, giliranmu. Orang-orang itu saling memandang, lalu takut untuk melarikan diri, dan Lin Tian meminta orang lain untuk membantu, dan segera menjatuhkan mereka satu persatu. Yan Jiwan melihat monster dan menatap Lin Tian Mur yang bergerak, itu monster. Juga pada saat ini, Tuan Biru muncul, dia dengan bersemangat melihat ke Yan Jiwan, ya, dia telah diseret ke bawah. Wajah Yan Jiwan tertekan, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa, dia hanya bisa bertanya, bagaimana keluargamu datang? Ayo, hanya sedikit pemarah, mari kita lihat dulu, jika sulit untuk menghadapinya, dia tidak bisa melakukannya, jika mudah untuk menghadapinya, dia tidak akan melakukannya, Tuan Biru berseru. Di mana itu? Di udara, tapi dia kuat, kami tidak bisa melihatnya sama sekali, pemilik biru menjelaskan. Yan Jiwan tampak bingung, lalu melihat sekeliling di udara, tetapi tidak menemukan apa-apa. Sebaliknya, Lin Tian menjatuhkan orang-orang itu, menatap udara dan berkata sambil tersenyum, ayolah, kenapa kamu masih bersembunyi? Pada saat ini, suara keras dan agung datang dari udara, kamu abadi, dan kamu tidak membutuhkan bantuanku. Oh, jika tidak, apa yang Anda lakukan? Lin Tian bertanya, dan suaranya dingin, saya di sini untuk melihat-lihat. Lihat, atau apakah Anda ingin menemukan minuman beralkohol yang baik dan memakannya? Lin Tian bercanda. Kata-kata ini membuat takut semua murid dari aliansi wilayah barat, dan mereka dengan cepat mundur. Pemimpin keluarga biru membenci mereka dan berkata, apa yang kamu takutkan? Dia tidak akan memakanmu. Tapi, seseorang tergagap, Elder Blue, dia adalah pemakan jiwa. Itu benar, ketika jiwa abadi tersedot olehnya, itu akan dihancurkan, beberapa orang takut. Namun, pemimpin keluarga biru itu suram. Sekarang, semuanya meragukan. Tetapi Lin Tian tersenyum pada orang-orang itu. Kamu harus mendengarkanku sekarang, bukan tetua ini. Orang-orang itu tercengang, lalu mereka berlari ke sisi Lin Tian, dan Tuan Biru itu mengerutkan kening. Apa maksudmu? Yan Jiwan tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia juga berdiri diam di hadapan Lin Tian. Kamu? Apa yang kamu lakukan? Pemilik keluarga biru mulai bingung dan bahkan khawatir. Bab 2022 Yan Jiwan tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi berkata, ya, kita sudah berpaling padanya. Menyerah padanya? Apakah Anda bercanda? Pemilik keluarga biru langsung marah, tetapi orang-orang tidak berbicara, dan jelas menyetujui perkataan Yan Jiwan. Ini dapat meledakkan kemarahan Tuan Biru, tetapi Lin Tian menatap Tuan Biru dan berkata sambil tersenyum, giliranmu. Saya, ya, kamu akan, seperti mereka, berpaling kepadaku. Lin Tian menertawakan Tuan Biru, dan Tuan Biru menatap, kamu tidak bisa bermimpi, itu tidak mungkin. Lin Tian tidak berbicara, tetapi bayangannya sudah menyebar, dan alat musik serta kehampaan sudah siap. Tuan Biru tiba-tiba merasakan tekanan,
jadi lompatan, bergegas ke langit, ingin menghindari serangan hutan. Berikan padaku, hentikan dia. Di bawah komando Lin Tian, Kaisar Abadi itu melompat satu persatu, membidik Master Biru. Pemilik keluarga biru terkejut dan berteriak ke udara, "Kakak kedua, tolong aku." Dalam ruang dan waktu ini, bayangan pedang biru melintas, dan semua orang di ruangan itu takut menjadi konyol, tetapi mereka tidak bereaksi. Bayangan pedang melewati Kaisar Abadi ini dan jatuh satu persatu. Pemimpin keluarga biru bersukacita di udara, "Lihat, pedang biru abadi, tapi itu sangat kuat." Orang-orang takut, terutama bayangan pedang barusan, yang mengandung banyak kekuatan, dan orang biasa benar-benar tidak bisa melakukannya. Beberapa orang bahkan berbisik, "Pedang biru abadi, apakah sudah mencapai bintang 9 abadi?" Pasti, ini mengerikan. Yan Jiwan di satu sisi juga ketakutan. Dia memandang Lin Tian dan berkata, "Apa yang harus saya lakukan sekarang?" Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Ya, ilmu pedang telah meningkat." Pria dalam kegelapan itu berkata dengan anggun, "Pedangku tidak akan datang kepadamu untuk dimintai komentar. Kamu masih menyeret seperti sebelumnya, tapi itu tidak masalah, aku akan menjatuhkanmu." Lin Tian berkata sambil tersenyum. "Turunkan aku." "Wah, saya telah berada di negeri dongeng selama puluhan ribu tahun, Anda tidak tahu di mana harus bermain lumpur, pihak lain membenci jalan. Kalau begitu keluar, coba aku lihat." Lin Tian tersenyum di tempat yang gelap, dan pria itu berkata dengan jijik, "Kamu adalah makhluk surgawi, tidak sepadan dengan usahaku, tidak sepadan dengan kemunculanku." Lin Tian tidak bisa menahan senyum. "Saya harap ketika kakak laki-laki Anda terluka oleh saya, Anda bisa acuh tak acuh. Tidak mungkin bagimu, abadi, untuk menyakitinya." Dia tidak percaya sama sekali. Tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, "Itu awalnya." Pada saat ini, iblis Lin Tian yang tak terhitung jumlahnya terus bergegas ke udara, dan Master Biru mulai berlari cepat, dan cepat, satu persatu untuk menghindari iblis itu. Pedang biru abadi dalam kegelapan berkata kepada Tuan Biru, "Itu hanya peri. Apakah kamu perlu menghindar?" "Kakak kedua, kamu tidak tahu sesuatu. Keterampilan jiwa orang ini terlalu sulit untuk dihadapi." Kepala keluarga biru komplain dengan getir. "Metode jiwa seperti apa yang bisa dimiliki makhluk abadi?" Pihak lain tidak percaya, dan Tuan Biru menunjuk ke sekelompok orang berikut, "Lihat, itu di bawah kendalinya." Pedang biru abadi tidak berpikir demikian, tetapi hantu Lin Tian melayang di udara. Kemudian dia melihat Tuan Biru di langit dan tersenyum pahit. "Aku berkata Tuan Biru, kamu abadi, bagaimana kamu hanya bisa bersembunyi?" "Wah, aku tahu kamu kuat, tapi bagaimanapun juga kamu abadi, jadi selama aku tidak membiarkanmu mendekat, kamu tidak bisa berbuat apa-apa padaku." Pemimpin keluarga biru tampaknya bangga dengan kelemahan Lin Tian. Lin Tian benar-benar tidak berdaya. Bagaimanapun, pemimpin keluarga biru ini, Xiandi, benar-benar jauh lebih cepat daripada makhluk surgawinya sendiri. Namun, metode jiwa dan suara Qin terbatas jaraknya, jadi ketika dia tidak bisa mendekatinya, dia tidak bisa berbuat apa-apa padanya sama sekali. Namun, pemimpin keluarga biru sangat senang, terutama melihat penampilan Lin Tian yang tak berdaya. Dia melanjutkan dengan bangga, "Sepertinya aku bisa aman tanpa saudara laki-laki keduaku." "Kamu bisa aman, tapi kamu tidak bisa berbuat apa-apa padaku." Lin Tian sengaja merangsang pihak lain, tetapi pemimpin keluarga biru itu tercengang, dan kemudian tahu bahwa dia ingin menemukan Lin Tian untuk membalas dendam. Jadi pemilik keluarga biru segera berkata kepada pria dalam kegelapan, "Kakak kedua, dia membunuh anakku, kamu harus membalas dendam untukku." "Saya bilang, saya tidak akan menjual sampah." Pedang biru abadi bangga pada dirinya sendiri, dan Tuan Biru sangat tertekan. Pada saat ini, Xing San datang dari jauh, tetapi ketika dia melihat banyak bayangan ajaib di Lin Tian, dia segera berhenti di kejauhan dan berteriak kepada Tuan Biru, "Biru tetua." Pemilik keluarga biru terbang dan jatuh ke Xing San dan bertanya, "Bagaimana? Apa yang dikatakan pemimpin itu?" "Saya sudah berbicara dengan pemimpin untuk waktu yang lama, dan dia bermaksud hal yang sama seperti yang kami lakukan. Hancurkan susunan, tunggu dia keluar dari celah, dan kemudian bersihkan." Xing San menjelaskan. Tuan Biru tertekan, "Tapi bagaimana jika dia melarikan diri?" "Tidak mungkin." Xing San tidak berdaya, tetapi Tuan Biru sedang terburu-buru. Namun, bayangan Lin Tian datang dari jauh. Pemilik keluarga biru segera mengingatkan Xing San, "Bocah ini, selain metode jiwa yang kuat dan suara piano, kecepatannya sangat rata-rata, jadi kita hanya perlu menjauh darinya, tidak apa-apa." "Benarkah?" Xing San meragukan. "Jadi dia terbang cepat di udara." "Benar saja, Lin Tian tidak bisa mengejar hantu-hantu ini." Ini membuat Xing San senang, masih bermain di sana, dan bercanda dengan Lin Tian. "Wah, kupikir kamu sangat kuat, kecepatan terbangmu sangat lemah." Lin Tian tersenyum pahit, "Surgawi, seberapa cepat kamu ingin terbang?" Ketika Xing San mendengar ini, dia tertawa, "Kalau begitu kamu tidak bisa berbuat apa-apa pada kami. Kamu tidak bisa membantuku, kan?" Lin Tian bertanya sambil tersenyum, tetapi Gunung Xing San tertekan, jadi dia harus melihat pemimpin keluarga biru di sini, dalam kegelapan, tetapi dia tidak melakukannya.
Mengapa? Singsan tidak mengerti. Tetapi Tuan Biru itu tidak berdaya. Kakak kedua saya berkata bahwa dia terlalu lemah untuk bertarung. Singsan langsung terdiam. Tetapi pemimpin keluarga biru hanya bisa terus membawa Singsan berkeliling untuk menghindar. Adapun Lintian, dia tidak mengejarnya. Dia langsung jatuh ke tanah dan menertawakan mereka. Aku tidak akan bermain denganmu. Aku akan pergi. Selesai mengatakan, Lintian pergi dari sini. Tetapi sekelompok kaisar abadi mengikuti di belakang. Adapun pemimpin keluarga biru, dia tertekan. Sial, apakah orang ini akan melarikan diri? Susunan rusak. Dia hanya bisa berjalan di planet ini. Singsan menjelaskan, dan Tuan Biru itu harus berkata, baiklah, mari kita terus menatapnya dalam kegelapan. Pergi, Singsan, segera ikuti pemimpin keluarga biru. Sambil terbang, pemimpin keluarga biru berkata kepada pedang biru abadi dalam kegelapan, kakak kedua, kamu akan melindungi kami secara diam-diam. Apakah ini kantor pusat? Suatu hari, jika itu tidak membuktikan bahwa dia baik, aku akan segera pergi, pedang biru abadi berkata dengan kepribadian yang hebat. Ini membuat Tuan Biru tertekan. Anda tahu, jika saya tidak melarikan diri, saya sama sekali bukan lawannya. Saya tidak percaya. Pedang biru abadi tidak mempercayainya, dan pemimpin keluarga biru hanya menatap Siang Singsan. Kalau tidak, kamu bisa menunjukkannya kepada saudara keduaku. Kenapa kamu tidak pergi? Gunung Bintang bukanlah orang bodoh. Dia segera mendorongnya. Pemimpin keluarga biru itu tertekan. Saya akan pergi jika saya pergi. Bagaimanapun, jika aku dipukul olehnya sekali, aku tidak akan mati. Bab 2023. Setelah berdiskusi dengan Singsan, pemilik keluarga biru terbang ke arah Lintian. Yan Jiwan, yang berjalan di belakang Lintian, khawatir sampai pemilik keluarga biru jatuh di depan mereka. Saya melihat Master Biru menatap Lintian Dao. Ayo, nak, aku akan menyerangmu sekali. Serang aku. Lintian tidak menyangka akan ada hal yang begitu baik, dan pemilik keluarga biru menjelaskan, tidak mungkin, aku akan membuktikan bahwa kamu tidak sederhana di depan saudara laki-laki keduaku. Ketika Lintian mendengar ini, dia tidak bisa tertawa atau menangis. Jadi mari kita coba kekuatanku. Omong kosong, aku tidak akan mati sama sekali, pemimpin keluarga biru bersumpah. Tetapi Lintian Xie tertawa, kamu tidak akan mati untuk sementara waktu, tapi aku akan membuatmu sangat menyakitkan. Kalau begitu ayolah, jangan hanya membicarakannya, pemilik keluarga biru berkata dengan liar, dan Lintian tertawa, kalau begitu aku akan melakukannya. Kurang omong kosong, pemimpin keluarga biru mengatakan bahwa dia berjaga-jaga. Tetapi jantungnya 7 naik dan 8 turun, dan dahinya berkeringat. Setelah Lintian, orang-orang aliansi barat itu menunjukkan rasa ingin tahu. Pada saat ini, tangan Lintian hampir punah, tapi kali ini, dia mengintegrasikan Raja Hantu ke dalam kepunahan virtual. Pemilik keluarga biru tidak memahaminya, tetapi ketika dia melihat Lintian Culi begitu lama, dia bertanya-tanya. Aku berkata, nak, kapan kamu akan melakukan ini? Apakah saya punya kesempatan? Bagaimana saya bisa menyimpan kekuatan saya? Anda... Pemimpin keluarga biru sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara, tetapi Lintian tersenyum aneh saat ini, dan pada saat berikutnya, dia menamparnya. Pemusnahan virtual itu mengganggu Raja Hantu dan memukulnya dengan keras pada jiwa abadi. Pemimpin keluarga biru mundur beberapa langkah yang menyakitkan, lalu melihat ke udara dan berkata, kakak kedua, apakah kamu melihat itu? Betapa mengerikannya serangan orang ini. Ini agak ganas, tapi belum akan mati. Apa? Pemimpin keluarga biru merasa bahwa saudaranya benar-benar aneh. Tetapi Lintian tertawa, pedang biru abadi masih berdarah dingin seperti sebelumnya. Dalam kegelapan, pedang biru abadi berkata dengan dingin, wah, jangan merangsangku, aku tidak akan tertipu. Oh, tidak tertipu, kalau begitu aku akan membunuhnya nanti, bukankah kamu? Premis, kamu memiliki kemampuan ini, sisi lain meremehkan maksud Lintian, dan Lintian tersenyum pada pemimpin keluarga biru. Pemimpin keluarga biru, sepertinya kamu harus memiliki 3 kekuatan dan 2 kelemahan, jadi kakakmu akan melakukannya. Tuan Biru itu tampak jelek, dan Lintian tersenyum aneh, kemarilah. Sebelum pemimpin keluarga biru bereaksi, tubuhnya berada di bawah kendali Lintian. Pemimpin keluarga biru itu terkejut, apa yang kamu lakukan padaku, nak? Serangan barusan, aku mengintegrasikan kekuatan, tapi kamu membiarkanku menyerang, jadi aku mengendalikanmu. Lintian tersenyum dan menatap Tuan Biru untuk mengatakan yang sebenarnya. Pemimpin keluarga biru terkejut, dia berteriak kepada pedang biru abadi dalam kegelapan, kakak kedua, bantu aku. Kerumunan tercengang, dan Gunung Bintang menatap ke kejauhan, tetapi menarik napas di dalam hati, untungnya, saya tidak naik, itu mengerikan. Tapi pedang biru abadi tidak muncul, yang membuat pemimpin keluarga biru sangat khawatir. Dia menatap Lintian dan berkata, wah, saudara laki-laki kedua saya sangat kuat, kamu tidak bisa menyakitiku. Lintian Xie tersenyum, bukankah kamu benar-benar ingin dia melakukannya? Kalau begitu aku akan membuatnya melakukannya sekarang. Pemimpin keluarga biru khawatir. Tetapi dia tidak punya pilihan selain melihat Lintian dengan gugup. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Berdiri, pemimpin keluarga biru berdiri diam di depan Lintian, tetapi dia tampak bingung. Apa yang ingin kamu lakukan?
Lin Tian tersenyum aneh, dan kemudian mengarahkan jarinya ke dahinya. Pada saat berikutnya, kekuatan jiwa pemimpin keluarga biru, jiwa abadi, kembali gila. Dalam kegelapan, pedang biru abadi menemukan masalah, dan segera bayangan pedang biru jatuh dari udara. Targetnya adalah Lin Tian. Kecepatan bayangan pedang sangat cepat, dapat dikatakan bahwa cahaya biru datang ke wajah Lin Tian, tetapi orang-orang yang hadir belum menanggapi, bayangan pedang telah mengenai Lin Tian. Namun, yang mengejutkan semua orang, bayangan pedang itu tidak membahayakan Lin Tian. Semua orang tercengang, dan pemilik keluarga biru itu ngeri, tidak apa-apa. Lin Tian memisahkan dirinya dengan air. Bagaimana sesuatu bisa terjadi? Adapun pedang biru abadi dalam kegelapan, dia terkejut, mengapa seranganku tidak valid untukmu? Karena aku lebih baik darimu, Lin Tian Xiao berkata, tetapi pedang biru abadi segera mulai marah, itu hanya peri, lebih baik dariku. Omong kosong, keterampilan hantu atau keterampilan abadi yang kamu kembangkan sangat sampah. Lin Tian terus merangsang, dan pedang biru abadi bahkan lebih marah, dan langit mulai meredup. Awan menjadi hitam di mana-mana, seolah-olah badai akan datang, dan semua orang gemetar satu persatu. Lin Tian berkata dengan senyum aneh, ini sama seperti sebelumnya. Setelah sedikit rangsangan, dia pergi. Pedang biru abadi tidak tahu apa yang dikatakan Lin Tian, tetapi mengancam di awan gelap. Nak, katakan lagi. Katakan apa? Jika kamu berani mengatakan bahwa aku lebih lemah darimu, aku akan membunuhmu. Sisi lain meraung, tetapi Lin Tian tersenyum. 10.000 tahun yang lalu, kamu dirasuki oleh Lindi, bukankah kamu lemah? Anda, begitu pihak lain mendengar ini, ia bahkan lebih marah, dan bahkan nafas yang kuat datang dari udara. Adapun Lin Tian, dengan lambaian satu tangan, dia melemparkan master biru ke samping. Ketika pemimpin keluarga biru melihat bahwa jiwa abadinya telah menjadi jiwa manusia, dia segera menjadi ketakutan. Tidak, jiwaku, bagaimana jiwaku menjadi seperti ini? Lin Tian tersenyum pada Tuan Biru, terima kasih atas kekuatan jiwamu. Pemilik keluarga biru tidak tahu apa yang dimaksud Lin Tian, tetapi tiba-tiba jarum salju yang tak terhitung jumlahnya di udara terbang ke Lin Tian. Lin Tian membuat lompatan, sebaliknya, dia bergegas ke udara untuk kendalikan jarum satu persatu, dan jarum itu memberi jalan satu persatu di depan Lin Tian. Kerumunan itu gila, bagaimana dia melakukannya? Saya tidak tahu, ini mengerikan. Pemilik keluarga biru sedang duduk di sana menyesal, dan Yan Jiwan ini mendatanginya dan menghela nafas. Semua berkata, dia mengerikan, dan kamu datang untuk mati. Pemimpin keluarga biru sangat tidak mau, tetapi dia tidak punya pilihan selain melihat langit hutan di udara sampai awan gelap berubah dan salju mulai turun dengan gila-gilaan. Ketika Lin Tian bergegas ke awan gelap, tidak ada yang terlihat, tetapi kepingan salju di tanah berangsur-angsur mengembun menjadi manusia salju besar. Manusia salju itu juga mengumpulkan pedang salju di tangannya, seperti pedang yang terbuat dari salju. Lin Tian melihat manusia salju itu untuk waktu yang lama, lalu tersenyum dan berkata, kamu telah mengintegrasikan dirimu dengan binatang iblis salju. Manusia salju itu tiba-tiba mendapat mata merah dan menatap Lin Tian. Dia berkata dengan dingin, kamu tahu banyak, nak. Tapi mereka tercengang. Terutama pemimpin keluarga biru tidak percaya bahwa saudara laki-laki keduanya telah menjadi binatang iblis salju. Lin Tian melompat dan jatuh di depan manusia salju dan ejekan. Aku tidak menyangka pendekar pedang itu berubah menjadi hal seperti itu, katanya. Saya tidak sabar menunggu Anda berkomentar. Dengan lambaian pedang di tangan lawan, bayangan pedang cahaya putih melintasi tubuh Lin Tian. Tapi itu adalah bayangan Lin Tian. Jadi ketika bayangan itu pecah, lebih banyak bayangan muncul di mana-mana, dan tersenyum pada pedang biru abadi. Kamu berkata, keterampilan hantu macam apa yang kamu kembangkan? Orang-orang tidak seperti manusia, hantu tidak seperti hantu. Bab 2024 sisi lain berkata dengan dingin, jika kamu bisa membunuh orang, sihir macam apa yang kamu pedulikan? Pembunuhan? Apakah Anda pikir Anda bisa membunuh orang dengan teknik hantu ini? Lin Tian menyindir, tetapi Kaisar Abadi Pedang Biru menatap Lin Tian. Wah, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Ayo, aku akan berdiri di sini dan menyerangmu. Lin Tian menertawakan Kaisar Abadi Pedang Biru, dan semua orang terkejut. Sing San menatap Tuan Biru dengan aneh, apa maksud orang ini? Pemimpin keluarga biru membeku dan berkata, dia tidak takut dengan metode abadi atau metode jiwa, dan senjata ajaib tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Star Mountain Leng telah mengatakan, bahwa orang ini tidak bisa membersihkan. Saya tidak tahu, pemilik keluarga biru mati rasa, terutama ketika dia berpikir bahwa dia dikendalikan oleh Lin Tian, dia merasa tertekan secara misterius. Pedang biru abadi memandang Lin Tian dan berkata, kamu gila. Ayo, aku akan melihat apakah kamu bisa menahan seranganku. Pedang biru abadi berkata dan turun dengan satu pedang. Sebuah pedang ki terbelah di tubuh Lin Tian, tetapi Lin Tian baik-baik saja, dia masih tertawa dan berkata, bagaimana dengan itu, tidak buruk. Pedang biru abadi berkedip, dan kemudian manusia salju membuka mulutnya, dan jet udara hitam datang ke Lin Tian.
Lin Tian benar-benar mengabaikan arus udara hitam ini, menolaknya satu persatu, dan berkata sambil tersenyum, gas hantu bahkan lebih tidak berguna bagiku. Kalau begitu aku akan menunjukkan triknya. Pedang biru abadi bersenandung, lalu melemparkan keterampilan hantu, dan bayangan itu segera muncul di sekitar Lin Tian. Bayangan virtual ini seperti pedang, dan kemudian satu demi satu memasuki benda langit hutan. Lin Tian masih baik-baik saja, dan berkata sambil tersenyum, teknik pedang hantumu masih selemah sebelumnya. Semua orang melihat Meng, dan pedang biru abadi memandang Lin Tian dengan aneh. Ada apa denganmu? Kamu tidak bisa melihatnya? Mengapa? Sekarang Anda ingin tahu? Lin Tian menggoda pedang biru abadi. Pedang biru abadi berkata dengan dingin, aku ingin mengerti, bukan? Cepat atau lambat kamu akan mengerti, tapi tidak sekarang. Lin Tian menertawakan pedang biru abadi, dan setelah itu, Lin Tian berbalik untuk pergi. Pedang biru abadi tidak mau, tetapi juga menatap Lin Tian. Aku tidak pernah gagal, kali ini, itu tidak akan gagal. Lin Tian berhenti dan tertawa, tidak pernah gagal. Pada awalnya, saya tidak tahu siapa yang dirasuki oleh Lindi. Kamu, jangan sebutkan dia padaku lagi, atau aku akan membunuhmu. Pedang biru abadi jelas marah, tetapi Lin Tian tidak menganggapnya serius, dan berkata, aku berdiri di sini, menyerangmu 100 kali, bahkan 1000 kali, dan kamu tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Kemudian Lin Tian pergi dengan percaya diri. Mereka yang ditundukkan oleh Lin Tian saling memandang dan mengikuti dalam diam. Tapi Lin Tian berhenti dan menatap orang-orang. Kamu pergi untuk memperbaiki susunan untukku, memperbaikinya, dan memberitahuku. Yan Jiwan dan yang lainnya harus patuh, dan kemudian mereka semua bubar, hanya menyisakan pemimpin keluarga biru. Pemimpin keluarga biru memandangi pedang biru abadi dan kemudian ke Lin Tian. Dia tidak tahu harus berbuat apa, tetapi gunung bintang itu bergumam pada dirinya sendiri di kejauhan, itu terlalu menakutkan, saya harus memberitahu pemimpin. Kemudian Sing San menghilang. Sementara Lin Tian menatap Tuan Biru dan berkata sambil tersenyum, ingin membalas dendam. Tidak, aku tidak bersungguh-sungguh, aku hanya melakukannya. Pemimpin keluarga biru takut pada Lin Tian saat ini, terutama ketika dia berpikir bahwa saudara laki-laki keduanya tidak dapat berurusan dengan Lin Tian. Lin Tian tertawa, lalu mengarahkan tangannya ke dahinya, mencuri ingatannya satu persatu, tetapi pemimpin keluarga biru tidak berani bergerak, hanya bisa menonton dalam diam. Melihat itu, pedang biru abadi berkata dengan dingin, wah, apakah kamu benar-benar mengabaikanku? Bagaimana kalau mengabaikanmu? Lin Tian mengangkat tangannya dan tersenyum pada pedang biru abadi. Tunggu sebentar, kamu tidak akan berpikir begitu, kata pedang biru abadi. Selesai berkata, Kaisar abadi pedang biru ini pedang dimasukkan di bawah tanah, di mana-mana es dan salju, tetapi ruang di sekitar Lin Tian membeku seketika. Lin Tian tersenyum kecut, lumayan, bahkan ruang bisa membeku. Pedang biru abadi tidak mendengarkan Lin Tian. Tetapi setelah bersenandung, tiba-tiba, Lin Tian merasa bahwa dia ada di suatu tempat. Sampai es dan salju di sekitarnya menghilang, Lin Tian menemukan dirinya di ruang yang penuh dengan gas hantu. Dan di mana ini, Lin Tian melihat sekeliling sambil tersenyum. Tetapi pemilik keluarga biru tidak bisa tertawa. Sebaliknya, dia berkata, ini sudah berakhir, kami dikirim ke gerbang kerajaan hantu. Gerbang kerajaan hantu? Ya, di kedalaman bawah tanah keluarga biru kita, ada ruang, dan ruang ini, yang disebut gerbang kerajaan hantu, terhubung dengan kerajaan hantu, jadi seringkali ada banyak binatang hantu, atau beberapa tubuh jiwa yang kuat. Lin Tian tidak menyangka bahwa di bawah keluarga biru, dan setelah rahasia itu, dia tertawa, keluarga birumu, tidak hanya memiliki keterampilan hantu yang unik, tetapi juga memiliki tempat seperti ini di bawah tanah. Pemilik keluarga biru terlihat malu dan tidak tahu harus berkata apa, tapi Lin Tian bertanya sambil tersenyum, tidak bisakah kamu keluar? Tempat ini mudah masuk dan sulit untuk keluar, seberapa sulit? Sejauh ini, hanya saudara laki-laki kedua saya yang bisa masuk dan keluar dengan bebas. Jadi dikatakan bahwa kita membutuhkan roh Kaisar Abadi Bintang 9, Tuan Biru itu tampak jelek. Lin Tian tertawa, itu bukan masalah, tapi saya tidak akan keluar. Jangan keluar, pemimpin keluarga biru curiga, tetapi Lin Tian menatap sekeliling dan berkata, pedang biru abadi, aku tahu kamu berada dalam kegelapan, keluar. Pada saat ini, Kaisar Abadi Pedang Biru telah pulih dan berdiri di sana menatap Lin Tian. Wah, meskipun aku tidak bisa memikirkan cara untuk membunuhmu untuk sementara waktu, tempat ini bisa menjebakmu seumur hidup. Kecuali Anda ingin pergi ke kerajaan hantu, sangat sulit untuk pergi ke kerajaan hantu. Diperkirakan Anda tidak akan pernah kembali. Lin Tian menertawakan pedang biru abadi, apakah menurutmu ini bisa menjebakku? Kamu adalah peri, tidak peduli bagaimana kamu tidak bisa pergi dari sini, kata pedang biru abadi. Lin Tian tersenyum dan berkata, saya tidak bisa pergi, tetapi saya tidak ingin pergi. Tiup saja, pedang biru abadi tidak menganggap serius kata-kata Lin Tian, dia pikir dia berbicara besar. Lin Tian duduk dan memejamkan mata. Baik pemimpin keluarga biru maupun Kaisar Abadi Pedang Biru tidak tahu apa yang akan dilakukan Lin Tian. Sampai
Beberapa saat kemudian, ada banyak hewan hantu di dekatnya, dan pedang biru abadi berkata kepada Tuan Biru, "Kamu mundur." Pemimpin keluarga biru ragu-ragu, jadi dia harus mundur, dan pedang biru abadi juga menyingkir, dan kemudian binatang hantu mendekati Lin Tian satu persatu. Aku ingin melihat bagaimana dia bisa bertarung melawan sekelompok monster sebagai makhluk surgawi. Pedang biru abadi mencibir. Pada saat ini, hantu dan binatang buas itu bergegas ke tubuh surgawi hutan, seolah-olah menghancurkan roh hutan, dan hutan masih menutup matanya. Tetapi di ruang kesadaran Lin Tian, roh Lin Tian terus melepaskan metode roh untuk membujuk binatang hantu untuk mendekat. Jadi dalam waktu singkat, ruang kesadaran penuh dengan hantu dan binatang buas. Dan satu persatu di sekitar Lin Tian, menunjukkan ekspresi serakah. Beberapa hewan hantu juga tersenyum. Jiwa abadi ini baik. Aku menginginkannya, dia milikku. Untuk sesaat. Adegan, segera menjadi hidup. Bab 2025 melihat hantu dan binatang buas ini mendiskusikan siapa jiwa abadi mereka. Lin Tian tidak bisa menahan tangisan dan tawa. Aku telah membawamu ke sini. Apakah kamu membagiku? Wah, jangan bicara. Setelah kita berdiskusi, kami akan memutuskan siapa yang akan menikmati jiwa abadimu. Satu jiwa hewan berteriak, dan Lin Tianxie tertawa. Aku membiarkanmu datang ke sini untuk meningkatkan kultivasiku. Binatang hantu ini belum menanggapi. Lin Tian mengganggu binatang hantu dengan pemusnahan virtual sepanjang jalan. Binatang hantu ini tidak punya tempat untuk bersembunyi, dan hanya bisa terkena pemusnahan virtual ini. Kemudian hewan-hewan itu melihat binatang hantu itu berteriak, tetapi Lin Tian melompat ke binatang hantu itu, meraih lengannya dengan satu tangan, dan menyempurnakan kekuatan jiwanya. Binatang hantu itu segera berteriak, lalu berubah menjadi ketiadaan dan menghilang di depan kerumunan. Ketika mereka ketakutan, Lin Tian tersenyum dan berkata, "Giliranmu." Monster-monster itu segera menyerang Lin Tian. Siapa yang tahu bahwa Lin Tian sama sekali tidak takut dengan serangan monster, jadi mereka diizinkan untuk menyerangnya. Lin Tian menyapu kemana-mana, menyerap roh hewan yang tak terhitung jumlahnya, satu persatu, tanpa kekuatan jiwa. Dengan cara ini, monster-monster ini akan dihancurkan. Lin Tian mendapat banyak sianyuan, dan seperempat jam kemudian, Siange ke-9 mengembun, yaitu Siange yang gelap. Setelah 9 makhluk abadi berkumpul bersama, bab baru, bab pengumpulan emas abadi, muncul dalam reinkarnasi dan membunuh surga ini. Dewa mengumpulkan emas, apa ini? Lin Tian bingung dan menatap mereka satu persatu. Dalam bab ini, tertulis bahwa 9 sosok abadi dapat menciptakan tubuh emas. Tubuh emas ini, Lin Tian tahu, karena Daluo Jinxian sedang berbicara tentang memperbaiki tubuh emas. Semakin baik bakat abadi emas, semakin kuat tubuh emas yang dia aglomerasi. Tubuh emas semacam ini dalam tubuh abadi dapat memberi yang abadi kekuatan penyimpanan, dan kisi abadi semuanya terintegrasi dalam tubuh emas ini. Setelah tubuh emas dihancurkan, kisi abadi juga akan dibuang, dan jiwa abadi juga akan rusak. Tidak hanya itu, tubuh emas juga dapat digunakan sebagai tubuh terpisah, dan tubuh emas memiliki kekuatan yang lebih kuat daripada Buddha. Namun, orang biasa tidak akan menggunakan tubuh emas sesuka hati, karena begitu tubuh emas rusak, kisi abadi dan jiwa abadi juga akan rusak. Oleh karena itu, sebagai upaya terakhir, orang biasa tidak akan melepaskan tubuh emas, tetapi hanya akan memasukkannya ke dalam tubuh, membentuk cahaya kemasan untuk melindungi diri mereka sendiri, atau memberikan sumber kekuatan untuk sihir mereka. Lin Tian pernah membangun tubuh emas yang tidak normal, yang disebut tubuh emas tingkat Dewa Bintang 9, yang juga merupakan tubuh emas unik di negeri dongeng. Karena tubuh emas ini, ada Lin Di yang mengerikan di belakang. Sekarang biarkan Lin Tian mengumpulkan tubuh emas lagi. Dia memiliki beberapa perasaan dan harapan. Aku tidak tahu seperti apa tubuh emas reinkarnasi yang membunuh Tian Jue. Jadi Lin Tian mengendalikan 9 ger abadit, dan mulai memobilisasi kekuatan Yuan abadi itu sesuai dengan bab emas pengumpulan abadi, dan kekuatan Yuan abadi ini dilepaskan sedikit dari kotak abadi. Kemudian seorang pria emas kecil berkumpul di sekitar 9 kotak abadi di Lin Tian dan membungkus semuanya satu persatu. Pria emas kecil itu keluar, Lin Tian sangat terkejut, jadi dia melanjutkan. Namun, He Xianyuan segera kehabisan tenaga, membuat pria emas kecil ini bahkan tidak memiliki satu bintang, yang berarti tidak ada satu bintang pun abadi emas. Jadi Lin Tian melihat monster di dalam dirinya dan berkata, "Terus sempurnakanmu." Binatang hantu itu ingin melarikan diri, tetapi mereka tidak bisa melarikan diri dari ruang ini sama sekali. Mereka hanya bisa disempurnakan oleh Lin Tian. Lin Tian memanfaatkan tempat yang bagus ini untuk memurnikan Xianyuan dengan gila-gilaan, dan kemudian memadatkan tubuh emas melalui Xianyuan. Melihat sisi pedang biru, makhluk abadi itu mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata, "Bisakah kita membuat terobosan?" Tuan Biru juga menemukan bahwa setelah perubahan Lin Tian, 9 bintang abadi. Dia akan menyerang Jinxian lagi. Melihat ini, pedang biru abadi segera membuat pedang biru, dan targetnya adalah Lin Tian. Kecepatan ini sangat cepat. Melihat pedang itu, Lin Tian ingin menyentuh Lin Tian. Lin Tian menghentikannya dengan satu pikiran dan menutup matanya untuk mengeluarkan suara.
apakah kamu benar-benar berpikir aku begitu mudah terluka oleh senjata ajaibmu? Tapi pedang biru abadi tidak mengerti, mengapa kamu bisa menghentikan pedangku ketika kamu mengumpulkan tubuh emas? Lin Tian tertawa, saya memiliki banyak siangi, dan saya dapat memisahkan kesadaran saya. Pedang biru abadi mendengar kejutan besar ini, tidak mungkin, di dunia abadi, sangat sedikit orang dari Grid abadi. Sedikit, bukan tidak sama sekali. Lin Tian terus tertawa dan berkata, tetapi pedang biru abadi tidak mau terus menyerang. Tapi hasilnya sama, tidak peduli apa serangannya, itu kosong di depan Lin Tian, dan pemimpin keluarga biru menarik napas, sungguh pria yang mengerikan. Pedang biru abadi berlanjut untuk waktu yang lama dan kemudian berkata dengan muram, kupikir aku hanya akan kalah dari Lin di dalam hidup ini, tapi aku bahkan tidak bisa menjatuhkanmu. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Pedang biru abadi sangat tertekan. Tapi pemimpin keluarga biru melihat sekeliling. Masih banyak hewan hantu yang memasuki benda langit hutan, yang membuatnya bertanya-tanya, apa yang tidak bisa dia lakukan untuk begitu banyak hewan hantu. Pedang biru abadi juga bertanya-tanya, jadi dia bersenandung, aku ingin masuk dan melihat-lihat, seperti apa ruang kesadarannya. Saya melihat pedang biru abadi duduk, dan kemudian jiwa abadi, lompatan, terbang dari tubuhnya, ke tubuh surgawi hutan. Di ruang kesadaran Lin Tian, pedang biru abadi melihat tumpukan binatang hantu bersembunyi dari jiwa Lin Tian. Pedang biru abadi tampak konyol, tetapi Lin Tian menatap pedang biru abadi dan berkata sambil tersenyum, kamu cukup berani untuk datang ke sini. Saya hanya ingin melihat mengapa ini monster tidak bisa menjatuhkanmu. Pedang biru abadi berkata dengan muram, tetapi Lin Tian tersenyum padanya, apakah kamu benar-benar ingin tahu? Iya, pedang biru abadi bersikeras, tetapi Lin Tian tersenyum padanya dan berkata, aku akan membiarkanmu melihat jika kamu datang. Pedang biru abadi menatap Lin Tian dengan curiga. Pada saat ini, jiwa abadi Lin Tian berubah menjadi seseorang. Ketika pedang biru abadi melihat pria ini, senyumnya berangsur-angsur mengeras, dan akhirnya dia menatap Lin Tian dengan ngeri, kamu adalah Lindi. Bagaimana? Aku senang kamu kalah dari orang yang sama, bukan makhluk surgawi biasa. Lin Tian menertawakannya, dan pedang biru abadi melihat Lin Tian seolah-olah dia melihat iblis. Dia ingin pergi dari sini. Akibatnya, ruang kesadaran Lin Tian tertutup, dan dia hanya bisa masuk dan tidak bisa pergi. Tetapi Lin Tian tertawa dan berkata, ayo, kamu ingin pergi, menurutmu di mana aku berada? Pedang biru abadi sangat tertekan sehingga dia berkata, bagaimana kamu bisa berada di sini? Aku baru saja lewat, tapi aku tidak menyangka kamu masih hidup dan sadar. Lin Tian menertawakan pedang biru abadi itu. Apa yang ingin kamu lakukan? Bahkan beritahu kamu identitasku. Katamu, apa yang akan aku lakukan? Pedang biru abadi segera mengumpulkan perisai pelindung untuk melindungi dirinya sendiri, dan menatap Lin Tiadao, aku tidak akan membiarkanmu membunuh. Kamu jiwa abadi, meskipun sangat kuat, tetapi di ruang kesadaranku, kamu masih harus mendengarkanku. Lin Tian tersenyum pada pedang biru abadi. Sebelum pertempuran, pedang biru abadi sangat bingung. Dia menatap Lin Tian dan berkata, sudah kubilang, aku tidak takut padamu, benarkah? Coba saya lihat apakah keberanian Anda berbeda dari 10.000 tahun yang lalu. Lin Tian selesai, dan mulai menyerang pedang biru abadi. Pedang biru abadi takut untuk menghindar, dan Lin Tian Xiao berkata, ya, roh abadi bintang 9, di ruang kesadaran saya, masih bisa begitu bebas.